lulus SNBT 2025 dan masuk PTN impian, tapi masih bingung cara belajar yang tepat itu kayak gimana? Jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan bahas strategi yang tepat untuk mendukung kamu masuk PTN impian. Yuk langsung aja simak videonya sampai akhir. Banyak peserta SNBT yang tiap tahunnya gugur bukan karena mereka tidak pintar, tetapi mereka tidak tahu strategi yang paling tepat untuk menghadapi SNBT, termasuk cara belajar yang tepat juga. Ingat ya teman-teman, SNBT itu bukan tentang siapa yang belajar paling lama, tapi siapa yang belajar dengan strategi yang paling tepat. Di dalam video kali ini kita akan membahas strategi dan juga cara belajar yang terbukti efektif untuk menghadapi UTBK SNBT di tahun 2025. Nah, setiap tahun banyak sekali peserta SNBT yang gagal karena strategi mereka salah, strategi belajar mereka keliru. Nah, kesalahan yang sering terjadi biasanya adalah mereka belajar tanpa strategi. Jadi mereka hanya menghafal materi tanpa memahami konsep dasarnya. Kemudian mereka tidak membiasakan diri dengan format soal SNBT. Jadi kebanyakan dari mereka hanya fokus memahami teorinya saja, tanpa rajin-rajin latihan soal. Yang ketiga adalah manajemen waktu yang buruk. Jadi mereka tidak tahu nih bagaimana cara membagi waktu belajar secara efektif. Dan yang terakhir yang paling sering terjadi adalah overthinking ketika ujian. Jadi kebanyakan dari mereka itu tidak percaya diri karena kurang latihan dan simulasi ketika melaksanakan UTBK. Kalau kamu masih belajar dengan cara yang salah, kemungkinan besar kamu akan menghadapi kesulitan besar ketika melaksanakan SNBT tahun 2025. Jadi, yuk langsung aja pelajari gimana sih strategi yang paling tepat. Yang pertama, kamu harus pahami format soal SNBT 2025. Ingat ya bahwa SNBT 2025 itu berfokus pada penalaran dan juga literasi, bukan hafalan. Artinya tidak ada mata pelajaran spesifik, jadi kamu harus melatih kemampuan berpikir secara kritis. Nah, untuk materi yang diujikan itu ada 7 subtes, yang diantaranya ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan penalaran matematika. Yang kedua, kamu bisa gunakan metode active learning ketika belajar. Jadi jangan hanya membaca buku atau melihat video, tapi coba catat poin penting dengan bahasamu sendiri sehingga mudah diingat oleh kamu. Selain itu, kamu juga bisa mendiskusikan materi dengan teman atau ajaklah orang lain untuk memperkuat pemahamanmu. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan teknik SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, Review agar belajar kamu bisa lebih efektif. Yang ketiga, kamu juga bisa melaksanakan latihan soal dan juga simulasi SNBT secara konsisten. Jadi jangan terlalu banyak hanya fokus terhadap teori, tapi kamu juga perlu latihan soal biar membiasakan diri dengan format soal di SNBT. Selain itu, kamu juga bisa simulasikan kondisi ujian asli dengan batasan waktu yang sama seperti ujian tes aslinya. Lalu kamu juga bisa memperbanyak latihan soal di aplikasi yang menyediakan format terbaru SNBT seperti di aplikasi Cerebro. Yang keempat, kamu juga harus mengatur manajemen waktu belajar secara efektif. Di sini kamu bisa menggunakan teknik Pomodoro. Artinya kamu bisa belajar 25 menit, kemudian diselingi istirahat selama 5 menit untuk meningkatkan span attention kamu dalam belajar. Kemudian kamu juga bisa membuat jadwal belajar mingguan untuk mencakup latihan soal, review materi, dan evaluasi hasil belajar kamu. Lalu yang harus kamu ingat adalah jangan belajar mendadak. Jadi mulai dari sekarang kamu bisa tentukan target yang realistis. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah jaga kesehatan fisik dan juga mental kamu. Di antaranya kamu bisa melaksanakan tidur yang cukup selama 6-8 jam per hari. Jangan terlalu stres dan tetap lakukan olahraga ringan dan juga refresh otak dengan hobi-hobi yang kamu suka. Nah, hal-hal tersebut penting untuk kamu lakukan karena kamu juga perlu ingat bahwa SNBT itu bukan soal akademik saja, tapi juga soal kesiapan mental kamu dalam menghadapinya. Oke, itu dia strategi yang bisa kamu gunakan untuk mempersiapkan diri kamu menghadapi UTBK. Nah, kenapa sih kamu harus mulai belajar dari sekarang? Yang pertama, ini akan meningkatkan pemahaman dan kecepatan kamu dalam menjawab soal. Dengan teknik belajar yang benar, kamu bisa menjawab soal dengan lebih cepat dan juga akurat. Yang kedua, ini untuk menghindari kesalahan umum ketika ujian. Jika kamu sudah terbiasa dengan tipe dan format soal di SNBT, kamu tidak akan panik ketika ujian nanti. Yang ketiga adalah peluang masuk PTN yang jauh lebih besar. Jadi persaingan di SNBT itu memang ketat, tapi semakin baik persiapanmu, semakin besar juga peluang kamu untuk lolos. Dan yang terakhir adalah belajar tanpa stres berlebihan.
Nah, dengan strategi yang benar, tentu kamu juga bisa belajar secara efektif tanpa harus merasa kewalahan. Sekarang kamu udah tahu kunci-kunci dan juga strategi untuk mempersiapkan diri kamu melaksanakan SNBT tahun 2025. Kalau kamu merasa belum siap, kamu juga bisa dibantu nih dari aplikasi Cerebrum dengan latihan soal, simulasi, dan juga live class dibimbing oleh mentor profesional. Semuanya bisa kamu dapatkan di aplikasi Cerebrum yang bisa kamu download di Play Store dan juga di App Store. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya seputar perkuliahan hanya di Cerebrum. Sampai jumpa di video berikutnya.